Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Sehat-sehat ya. Pagi Pak, sehat Pak. Sebelumnya, sebelumnya ada yang berhalangan untuk hadir di pelajaran kali ini. Yunita izin Pak lagi ini di rumah neneknya. Lagi ini gimana? Lagi sakit neneknya, jadi lagi ke rumah Oh, nenek. lagi sakit. Ya udah, kita doakan juga buat neneknya kita semoga cepat sembuh ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, eh, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konstruksi dan utilitas gedung ya di mata pelajaran kali ini, tentang materi prosedur penggambaran potongan. Lalu tujuan dari mata pelajaran ini adalah menggambar potongan yang mengharuskan siswa untuk mampu menggambar potongan gedung dengan benar dan tepat. Untuk pendahuluannya, gambar potongan adalah gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal. Posisinya diambil pada tempat tertentu. Gambar potongan bertujuan untuk menunjukkan prinsip struktur bangunan, kedudukan elemen bangunan, konstruksi dan bentukan, ukuran dan juga bahan yang dipakai di dalam bangunan, serta dapat pula menunjukkan kaitan dengan sistem bangunan seperti ukuran dan satuan, konstruksi ruangan bangunan, sistem struktur dan elemennya, konstruksi antar elemen sistem struktur, konstruksi inter-elemen struktur, dan bahan bangunan. Jadi gambar potongan adalah penampang bangunan ya. Oke. Untuk ketentuan penggambaran sendiri, potongan gambar ini harus vertikal dengan pandangan horizontal. Jadi dilihat dari gambar denah dulu, lalu diproyeksikan menjadi gambar yang horizontal. Bagian yang dipotong dalam bangunan ditunjukkan dengan garis putus-putus yang ada di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Garis terputus-putus pada denah yang menunjukkan letak dan arah pandangan dalam potongan pada denah setiap lantai bangunan. Dan dilihat dari garis potongannya ini. Jadi jika garisnya mengarah ke sana, berarti pandangan kita hanya dari sini saja. Dari sini saja ya. Jadi yang bagian ini tidak diperlihatkan. Oke. Potongan diletakkan pada bagian-bagian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau interest point yang dapat menunjukkan prinsip bangunan secara keseluruhan. Contoh dari interest point, ada yang bisa menjelaskan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan interest point? Oke, baik. Interest point ini bagian-bagian yang lebih rinci ya, sudah dijelaskan seperti perbedaan elevasi, lalu penjelasan tentang detail tangga dan sebagainya. Kan memerlukan penjelasan lebih rinci itu. Nah, bagian yang terpotong di garis tebal dengan notasi material bila merupakan gambar kerja. Untuk ilustrasinya adalah sebuah bangunan yang ada di denah tadi dipotong setengahnya sehingga terlihat bagian ruang dalamnya dari bidang yang terpotong, yang akhirnya gambar dapat dilihat secara proyektif dari samping dan diatur skalanya sehingga dapat dilihat besar ruangannya, ketinggiannya, dan sebagainya. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Oke. Oke. Contoh denah rumah nih. Kira-kira bagian yang terpotong dari potongan AA ini apa aja? Ada ruang keluarga Pak. Oke. Berarti ini Jaki. Yang lain ada nggak? Kamar mandi Apa Pak. lagi? Oke, kamar mandi ya. Nah, untuk benar nih,
buat anak-anak yang udah ngejawab ya, Jaki, kita dan lain-lain, ada ruang keluarga dan ruang kamar mandi ini. Dan juga di atasnya ada dari potongan atapnya. Lalu juga pondasinya diperlihatkan di sini potongan pondasi dan pagarnya ya. Ketinggian-ketinggiannya juga dijelaskan, ukuran-ukuran yang ada juga dijelaskan. Satu lagi ini untuk teman-teman yang mau tambahan nilai deh. Bapak kasih nilai tambahan. Potongan yang ada di potongan BB ini memotong apa aja? Oi, siswi kita. Silahkan siswi kita. Memotong dapur, Pak. Oke, memotong dapur. Tadi ada siswa Fahmi Sabil Fikri. Memotong teras juga, Pak. Oh, memotong Sama teras ruang juga. keluarga. Oke, ini sudah Bapak catat ya yang tadi jawab siapa aja. Udah pasti dapat nilai keaktifan. Oke, nah ternyata memang dari ruang dapur, ruang keluarga, dan ruang tamu, teras, itu juga terpotong ya. Sampai ke sama kayak tadi juga ada fondasi, atap, dan detail-detail yang ada di atap. Lanjut nih. Nah, potongan itu terbagi menjadi dua, yakni potongan arsitektural yang hanya menunjukkan bentuk dan suasana ruang, biasanya dapat digambar juga menggunakan potongan 3 dimensi, potongan perspektif atau potongan aksonometri. Jadi di dalamnya itu biasanya sudah terdapat furnitur-furnitur yang ada di dalam potongan. Hanya saja memang tetap memperhatikan interest point dan unsur-unsur yang ada di dalam gambar potongan. Dan memang diperlihatkan ukuran-ukurannya juga masih dicantumkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah potongan struktural. Yakni fungsi utamanya lengkap adalah untuk menunjukkan prinsip struktur secara jelas, sekalipun bagian bangunan tersebut terdapat pada bagian belakang pandangan dari potongan itu sendiri. Jadi elemen tersebut akan tetap digambar dan ukuran-ukurannya juga tetap akan diperlihatkan. Hanya saja memang tidak seperti potongan struktural, ada kayak akan warna ya, banyak banget warna yang dicantumkan dalam potongan struktural. Potongan arsitektural berbeda dengan potongan struktural. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan lagi nggak kira-kira? Buat anak-anak yang masih belum paham tentang potongan, silahkan. Paham, Pak. Paham ya? Berarti Paham. yang perlu diperlihatkan dalam potongan itu apa saja? Elevasi, Interest Pak. point, elevasi, ya betul. Terus sudah Ketinggian bangunan, Pak. ketinggian bangunan betul. Untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak, Bapak ada oleh-oleh yang akan teman-teman anak-anak bawa ke rumah, yaitu ya silahkan membuat garis potongan melintang dari potongan memanjang dan berikut. Jadi melintang ya yang melintang. Lalu gambarlah potongan melintang dan potongan memanjang dengan skala 1:100 pada kertas A3. Untuk pengerjaannya boleh 2 minggu. Dengan 1 minggu yang pertama adalah asistensi dengan Bapak. Itu paling. Sebelum ditutup, adakah yang mau ditanyakan? Untuk gambarnya di manual, Pak. Boleh manual. Oke. Oke. Ada lagi? Pengumpulannya nanti Bapak sertakan di Google Classroom, Bapak kirim di grup ya, grup mata pelajaran ini. Nanti Bapak cantumkan juga tornya. Sip. Ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau gitu Cukup, sebelum Pak. mengakhiri kelas,
Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Bapak cukupkan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Sehat-sehat Pak. ya. Ya. Ya.